memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Pendidikan, kami mewawancarai Ibu Nani, di mana selaku orang tua yang pernah merasakan anaknya melakukan perbuatan menyimpang, yaitu dengan tema moral dan penyimpangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Nurma Senang Mujari dan rekan saya Artika Sore Devi untuk memenuhi tugas akhir yaitu atau disebut juga dengan UAS untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu dengan mewawancarai. Kami mengangkat tema itu moral dan penyimpangan sosial. Izin untuk mewawancarai dengan Ibu Nani, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, langsung saja rekan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Silahkan untuk rekan saya. Yang pertama itu Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang perilaku anak yang menyimpang? Ya, terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa. Saya memang pernah mengalami ketika anak saya dulu pernah setelah tamat SD langsung dibawa ke pondok Jawa. Nah, anak saya pernah waktu sudah liburan pulang ke rumah, waktu itu kami berada di Jambi. Nah, anak saya bertemulah dengan teman waktu SD, waktu SMP. Nah, waktu itu temannya sudah menjadi anak yang berperi moral yang tidak baik. Jadi anak saya karena dulu akrab dengan temannya, ikutlah anak saya waktu itu menjadi kawan-kawannya itu anak dari PAM. Anak saya ikut-ikutan, cuman anak saya karena di pondok waktu itu sekolahnya tidak mengikuti apa yang diminum kawannya, apa yang dibicarakan teman yang tidak baik. Cuman dia ingin ikutan, ingin mengetahui mana teman yang baik, mana yang tidak baik. Nah, cuman itulah yang dia lakukan selama itu. Lalu dia pulang ke pondok lagi, ya alhamdulillah tidak lagi pulang ke rumah waktu liburan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu dari mana Ibu mengetahui bahwa anak Ibu itu mengikuti pergaulan yang menyimpang? Nah, waktu dia pulang ke rumah kan suami saya banyak di situ teman-temannya, anak saya itu waktu itu bermain dengan temannya yang kurang baik moralnya. Nah, dia pernah merokok, cuman dia tidak berminum. Waktu itu adalah laporan dari teman suami saya bahwa anak saya ikut berbuat yang tidak baik, ikut juga merokok. Nah, waktu itulah suami saya tahu dari temannya bahwa anak saya itu rupanya ikut berbuat yang tidak baik. Akhirnya dinasehati, diberi pengarahan. Nah, alhamdulillahnya anak saya menjadi lebih baik. Nah, apakah pola asuh Ibu di rumah kira-kira sudah cukup untuk mendukung moral anak Ibu? Alhamdulillah, kalau di rumah itu namanya terkontrol orang tua, walaupun bapaknya bekerja, tapi namanya di rumah dia itu baik perilakunya. Karena di luar kita tidak tahu, kurang kontrol mungkin. Nah, itulah yang tidak tahu kita di rumah, di luar beda lagi perilakunya. Nah, untuk harapan kedepannya, Ibu ingin anak Ibu kira-kira melakukan apa supaya dia searah yang lebih baik? Ya, saya sebagai orang tua, sebagai ibu yang menginginkan anaknya ke depannya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang yang selalu ingat kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dan saya mengharap supaya dia selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, yang menjadi anak yang soleh masa depannya. Baik Ibu, dari kasus tadi yang kami dapatkan dari Ibu, berarti dapat disimpulkan bahwa pengasuh orang tua saja, walaupun orang tuanya sudah mengasuh di rumah itu ternyata tidak baik, karena anak tadi kan kalau misalnya dia main tadi kan dengan temannya, jadi ternyata pola asuh di rumah saja itu tidak cukup ya Bu ya.
Ya, walaupun di rumah kita itu baik, disekolahkan, di luar ada guru, ya itu kita itu mengharapkan dari guru juga supaya di rumah dia itu saya sebagai orang tua bisa menasihati, di luar dapat pendidikan dari gurunya. Ibu, terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk kami wawancarai, dan terima kasih atas jawaban Ibu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.